Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian apa Mas Muhammad ini? Pasrah. Iya, kajian pasrah. Kepanjangannya apa? Pas Ramadan dapat berkah. Iya, pas Ramadan dapat berkah. Maka semoga dengan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Maka penting ketika kita menjalani puasa itu untuk mengetahui kondisi kita ketika berpuasa. Salah satu hal yang menjadi penyebab batalnya puasa kita dan juga menjadi sebab dilarangnya kita melakukan puasa, terutama bagi kita para perempuan, yakni adalah datangnya haid. Datangnya haid ini menjadi penyebab ketika kita berpuasa, maka jelas ketika haid datang batal puasa kita. Haid juga menjadi larangan kita untuk melakukan puasa. Nah, maka perlu dipahami di sini bagi kita untuk bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Seperti yang kita tahu bahwa semua darah yang keluar dari seorang perempuan itu tidak bisa semuanya dihukumi sebagai darah haid. Nah, klasifikasi atau syarat-syarat sebuah darah itu bisa kita anggap sebagai darah haid. Antara lain yang pertama adalah darah itu keluar dari usia perempuan yang sudah memenuhi atau mencapai usia minimal haid. Yaitu kalau dalam fikih usia minimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah di usia 9 tahun. Maka ketika darah itu keluar dari seorang perempuan ketika usianya belum mencapai 9 tahun, darah itu belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Kemudian yang kedua adalah darah bisa dikatakan sebagai darah haid adalah ia keluar minimal 24 jam. Jadi paling sedikit darah haid keluar itu adalah 24 jam. Maka ketika darah ini keluar belum ada sampai 24 jam, dia belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Kemudian syarat yang ketiga atau klasifikasi yang ketiga adalah maksimal darah itu keluar adalah 15 hari. Jadi semisal saya tanggal 1 haid, maka maksimal darah itu bisa dikatakan darah haid adalah sampai tanggal 15, yaitu 15 hari. Kemudian klasifikasi atau syarat yang keempat adalah minimal suci yang menjadi pemisah antara dua haid, antara satu haid dengan haid selanjutnya itu adalah minimal 15 hari 15 malam. Nah, maka itu adalah klasifikasi atau syarat sebuah darah bisa dikatakan sebagai darah haid. Nah, maka ketika darah itu keluar melebihi 15 hari, maka ketika saya tanggal 1 haid, kemudian sampai tanggal 15 masih haid, sampai tanggal 16, 17 masih keluar darah, maka di tanggal 16, tanggal 17 itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai darah haid, tapi masuknya adalah sebagai darah istihadhah. Begitu ya Mbak Husnul ya? Iya, Mbak Husnul ini sudah paham sepertinya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika kita sedang berpuasa kemudian tiba-tiba keluar darah atau keluar flek, katakanlah misal keluar darahnya itu baru flek. Jadi warna-warna darah haid pada perempuan itu kan banyak ya warnanya. Jadi bisa dikatakan 5-6. Jadi darah itu ada yang berwarna keruh saja, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah segar, ada yang berwarna merah seperti merah yang sangat pekat seperti itu. Nah, ketika darah yang keluar ini hanya berupa flek,
Flek itu kan hanya sedikit ya keluarnya, biasanya hanya sedikit, dan dia biasanya berwarna kalau tidak keruh coklat seperti itu. Apakah flek yang keluar ini bisa dikatakan haid atau tidak? Nah, maka ini perlu bagi kita untuk melihat apakah flek ini keluar di tanggal-tanggal kebiasaan kita haid atau tidak. Nah, ini mengapa pentingnya bagi perempuan untuk mencatat. Ya, ketika kita haid kita catat tanggal pertama darah keluar dan tanggal terakhir kita suci, seperti itu. Karena apa? Karena ketika ada hal-hal seperti ini kita tidak rancu, ketika kita bisa tahu jelas tanggal-tanggal atau kebiasaan kita haid. Nah, maka ketika darah keluar berupa flek, bisa karena berwarna coklat atau hanya berwarna keruh, maka kita lihat apakah flek ini keluar di tanggal-tanggal kebiasaan kita haid atau tidak. Misal ini Mbak Husnul biasanya kebiasaan haidnya itu di awal bulan, misal di tanggal 1 sampai 7 bulan Maret misalnya, di awal bulan. Nah, di tanggal antara 1 sampai 7 ini keluarlah flek, ya kan, keluar flek, artinya flek ini keluar di tanggal-tanggal kebiasaan haidnya Mbak Husnul. Nah, maka anggapannya flek ini adalah darah haid. Maka ketika kita puasa muncul flek, maka yang pertama kita lakukan adalah kita berniat untuk tidak melanjutkan puasa, karena kita posisinya adalah sebagai perempuan yang sedang haid. Nah, tapi misal sudah tadi darah atau fleknya itu keluar sudah jam 3 sore. Nah, kita mau membatalkan ini eman atau sayang tinggal 3 jam lagi sudah maghrib. Ya, kalau flek ini nanti beneran menjadi haid, kalau tidak bagaimana? Nah, maka tentu yang pertama kita tetap harus niat untuk tidak meneruskan puasa, karena tadi anggapannya kita sudah haid, karena flek itu keluar di tanggal-tanggal kebiasaan kita haid. Lalu apakah harus langsung kita membatalkan puasa? Boleh kita tidak langsung membatalkan puasa, dalam artian tidak langsung makan atau minum. Ya, tidak langsung makan dan minum. Nah, maka nanti ketika kita tunggu ternyata belum ada 24 jam kok flek tadi itu sudah berhenti, tidak keluar lagi sama sekali, maka keuntungannya adalah puasa kita yang tidak kita batalkan itu tetap bisa dianggap sah. Tapi ketika ternyata flek itu berlanjut, ya maka berarti puasa kita di hari itu otomatis batal. Seperti itu. Kecuali jika flek ini keluar di luar kebiasaan kita haid. Jadi tadi Mbak Husnul misal biasa haidnya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Ternyata keluar flek itu di tanggal 20 itu sudah tidak di kebiasaan tanggal haidnya Mbak Husnul. Maka flek ini tidak bisa dianggap sebagai haid. Artinya dia tetap harus melakukan kewajiban kita seperti sholat dan berpuasa. Seperti itu. Nah, maka flek itu bisa dikatakan haid ketika memang dia keluarnya di tanggal-tanggal kebiasaan kita haid. Maka penting bagi kita itu untuk mengetahui kebiasaan atau tanggal-tanggal kita haid. Nah, terus kemudian tadi dikatakan bahwa maksimal darah haid keluar itu adalah 15 hari, sehingga ketika darah keluar melebihi 15 hari itu dikatakan sebagai darah istihadhah. Lalu bagaimana hukum perempuan yang sedang mengalami istihadhah? Ketika di bulan puasa misal, apakah ia tetap wajib melakukan puasa, wajib melakukan sholat seperti halnya perempuan yang suci? Hukumnya adalah ia tetap dikenai kewajiban sama seperti perempuan yang sedang suci, karena darah istihadhah ini berbeda dengan darah haid, maka dia dihukumi berbeda dengan perempuan yang sedang haid. Artinya dia tetap harus berpuasa dan tetap harus melaksanakan sholat. Nah, kemudian pertanyaannya, saya istihadhah,
Apakah kemudian ketika saya berpuasa nanti tetap harus diganti puasanya? Nah, tadi dikatakan bahwa perempuan yang istihadhah itu dihukumi sama seperti perempuan yang suci. Artinya apa? Maka puasanya juga dianggap sah. Maka tidak perlu nanti ketika sudah di luar bulan Ramadan, tidak perlu perempuan yang istihadhah tadi mengganti puasanya selama ia istihadhah. Seperti itu. Apakah kemudian perempuan yang istihadhah ini tetap disunahkan juga untuk melakukan sholat sunnah semisal seperti tarawih? Tadi karena hukumnya sama seperti perempuan yang suci, maka dia juga tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Lalu bagaimana sucinya? Bagaimana perempuan istihadhah ini bersuci? Maka perempuan yang istihadhah ini dia bersucinya tidak perlu mandi wajib. Tentu ketika haid dan istihadhahnya ini bersambung, tentu ketika haidnya sudah selesai di batas masa haid, dia mandi suci dari haid. Tapi ketika masuk di istihadhah ini tidak perlu mandi wajib, cukup istinja. Jadi ketika dia mau bersuci, perempuan yang istihadhah ini bersucinya harus menunggu sampai masuknya waktu sholat. Jadi semisal saya istihadhah, maka saya harus menunggu waktu sholat isya. Ketika sudah masuk waktu sholat isya, saya istinja, saya membersihkan area kewanitaan. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Jadi ketika wanita istihadhah itu, cara dia mencegah dari keluarnya darah itu ada dua. Yang pertama itu bisa melalui penyumbatan, yaitu kita menyumbat area kewanitaan kita untuk mencegah darah itu keluar. Bisa menggunakan kapas. Tapi hal seperti ini tidak dianjurkan ketika kita sedang di bulan Ramadan. Nah, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu cukup menggunakan pembalut untuk mencegah atau mencegah darah keluar. Maka kita menggunakan pembalut, kemudian setelah itu kita berwudu. Yang mana berwudunya ini tentu harus menunggu sudah masuk waktu sholat. Setelah itu kita bisa melakukan sholat seperti biasanya. Misal sholat isya, ya kita bisa langsung melakukan sholat isya seperti biasanya. Kemudian apakah bisa satu wudhu itu langsung digunakan untuk lanjut sholat sunnah seperti tarawih? Nah, maka perempuan istihadhah ini wudhunya boleh digunakan untuk satu kali ibadah wajib dan ibadah sunnah lainnya. Maka boleh satu kali wudhu kita gunakan untuk sholat isya tadi, kemudian langsung dilanjutkan dengan sholat tarawih seperti itu. Nah, maka bagi perempuan-perempuan yang mungkin mengalami haid di bulan Ramadan, kita tidak perlu khawatir kita tidak akan mendapat pahala, ya Mbak Husnul ya. Karena di bulan Ramadan ini kan identik dengan puasa, sholat, dan memperbanyak membaca Al-Quran ya. Sedangkan sebagai wanita yang sedang haid, kita dilarang untuk melakukan tiga hal tersebut. Kita dilarang berpuasa, kita dilarang melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita juga dilarang untuk membaca Al-Quran. Maka dari mana saya mendapat pahala selama bulan Ramadan ketika saya haid? Maka kita bisa mendapatkan pahala itu dengan niat apa? Melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Allah memerintahkan ketika kita haid itu kita dilarang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Maka ketika kita tidak melakukan sholat, kita tidak melakukan puasa dan lain sebagainya, kita niati sebagai bentuk ketaatan kita atas perintah Allah, maka itu juga akan bernilai ibadah. Seperti itu. Nah, kemudian banyak yang menjadi perbincangan adalah ketika kita haid, kemudian di siang hari kita sudah suci, haidnya sudah berhenti, kita sudah mandi
wajib. Apakah setelah itu kita wajib berpuasa? Dalam arti wajib tidak makan dan minum sampai nanti menunggu waktu berbuka. Nah, ternyata perempuan yang haid yang kemudian dia sudah suci, dia sudah melakukan mandi wajib, ini dia disunnahkan. Jadi bukan wajib ya, hanya disunnahkan untuk kita seolah-olah seperti orang yang berpuasa, yaitu menahan dari makan dan minum sampai nanti waktu berbuka. Jadi hukumnya itu hanya disunnahkan, bukan wajib. Nah, itu tadi beberapa tentang wanita haid di bulan Ramadan. Semoga ada yang tanya. Oh, ada yang tanya. Pertanyaannya, lagi puasa istihadah boleh memakai pembalut? Boleh. Jadi memakai pembalut boleh, karena kan pembalut itu hanya ada di luar area kewanitaan. Yang tidak boleh adalah menyumbat area kewanitaan kita ya, atau lubang kewanitaan kita dengan kapas, karena itu tentu membatalkan puasa, karena sama seperti kita memasukkan sesuatu ke lubang. Tapi kalau hanya memakai pembalut itu kan tidak sampai masuk ke dalam ya Mbak Husnul ya. Pembalut itu kan hanya di luar, jadi dia hanya di luar area kewanitaan. Jadi dia itu hanya menghalangi, tapi kan tidak sampai masuk. Beda kasusnya ketika kita memasukkan kapas untuk menyumbat supaya darah tidak keluar. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ketika berpuasa, karena dianggap kita memasukkan sesuatu ke lubang. Tapi kalau pembalut itu kan dia sifatnya hanya di luar area kewanitaan. Pembalut itu kan tidak sampai masuk ke dalam area kewanitaan, seperti itu. Nah, itu tadi tentang haid ketika di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Mungkin lain kali jika ada waktu yang lebih panjang bisa kita bahas dengan lebih detail. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.